Langsung kita berikan kesempatan Mas Tauhid untuk bisa memberikan komentar singkat dari para tim ses. Ya, kalau saya lihat ya, untuk pertanyaan pertama ini punya 3 posisi yang berbeda ya. Mas Daniel dia akan membela kelompok buruh dengan menambahkan variabel biaya hidup. Itu memang sudah ada dulu Undang-Undang 13 ya, memang itu ada. Kemudian berubah dengan formulasi pertumbuhan ekonomi, inflasi dengan alfa. Saya kira ini jadi catatan bahwa nanti akan membela teman-teman buruh ya. Secara Mas Fas ini akan berkeadilan juga pengusaha tapi juga buruh. Ya kan jelas nanti angka formulasinya apa berubah atau tidak ya kita tunggulah. Mudah-mudahan memang itu terjadi ya. Sementara Mas Senarsip ini belum ngomong nih ke arah mana arah formulasi untuk pengupahan ya. Saya kira memang challenging-nya hari ini ya. Saat ekonomi kita baik, tentu saja apakah upah juga ikut naik atau justru sebaiknya untuk mendatangkan investasi. Mungkin itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai ya soal pengangguran terutama kelompok terdidik ya. Hampir saya kira relatif sama ya. Tapi ingat bahwa memunculkan kewirausahaan tidak mudah ya. Rasio kewirausahaan kita itu sekitar 3,4. Itu nggak bergerak selama ya mungkin 10 tahun terakhir. Singapura di atas 4 gitu ya, negara yang memang berbisnis. Nah, problemnya adalah kita tidak menyentuh bagaimana pendidikan, pelatihan dan sebagainya yang mungkin itu menjadi substansial kita untuk dikedepankan. Tapi anyway ya, saya kira masing-masing telah menyampaikan pilihan terbaiknya. Oke. Sekarang kita akan dengarkan penutup pamungkas dari masing-masing tim ses dimulai dari Bang Fas 01, silakan. Baik, jadi barangkali penekanannya kembali kepada kita harus bantu yang membutuhkan, kita berdayakan bagi mereka yang sudah siap untuk berdaya, kemudian kita bangun karya-karya begitu ya, bagi mereka yang bisa berkarya bukan hanya di nasional tapi di internasional. Kemudian barangkali yang membedakan kami adalah dengan ada paslonnya kami itu mantan gubernur DKI yang punya rekam jejak bagaimana aspek kesejahteraan sosial itu, bagaimana teknologi informasi, bagaimana pendidikan, kesehatan, dan yang di debat 5 ini itu bagaimana diadres, dan itu rekam jejak digitalnya ada, bukti-bukti yang bisa dirasakan. Jadi rasanya itu barangkali akan nilai plus ya buat kami. Baik. Selanjutnya Bang Daniel, silakan singkat saja Bang. Iya, saya ingin memberikan titik tekan pada masalah kesejahteraan sosial dan pengangguran misalnya. Kami sadar betul banyak data riset menyatakan bahwasannya yang paling menderita dari kemiskinan, ketidaksejahteraan, pengangguran itu adalah anak dan perempuan. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo concern sekali terhadap program untuk anak dan perempuan. Nah, itulah kenapa misalnya kita mendorong ada makan gratis untuk anak-anak sekolah untuk memastikan ini juga meringankan ekonomi keluarga. Di sisi lain juga kita ingin memastikan penyediaan gizi untuk ibu hamil dan balita. Ini juga untuk menjaga masa depan kita. Nah, kemudian program-program bantuan langsung, kemudian program KUR yang akan kita lanjutkan itu juga akan fokus pada perempuan. Terakhir, Bang Sunarsi, silakan singkat saja Bang. Ya, jadi penekanan kami itu sebenarnya lebih kepada program penciptaan lapangan kerja. Ya, karena kita tahu bahwa persoalan lapangan kerja itu adalah persoalan sesungguhnya rakyat kita. Ya. Afirmasinya harus mengarah ke sana. Ya. Gimana kita bisa mendorong sektor pertanian, mendorong sektor industri, yang kemudian juga mendorong sektor-sektor yang lain, yang pada akhirnya itu adalah menciptakan lapangan kerja. Fokus kami di situ. Bahwa kemudian kita punya afirmasi-afirmasi yang di tingkat lokal, di tingkat mikro, ya kita punya afirmasi seperti yang saya katakan tadi ya, 1 desa, 1 vaskes, 1 naskes. Kemudian kita punya program 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Kemudian kita punya program SMK gratis, setelah lulus langsung dapat kerja, karena kita akan integrasikan kepada dunia usaha langsung. Karena ini programnya program kerakyatan, butuh figur yang memang presidennya yang memang dari rakyat, kira-kira begitu.
Kita akan lihat bagaimana nanti pada debat terakhir. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Sunarsi, terima kasih Bang Daniel dan juga Bang Fas. Dan tentunya panelis kita Mas Tauhid sudah bergabung bersama kami di Indonesia Biz Forum. Saya Agita Mahlika menutup Indonesia Biz Forum. Selamat malam, sampai jumpa.